Jika memungkinkan, saya berharap dapat pergi ke alam misterius surga barat. Cuacanya panas, dan aku bisa berbicara dengan Raja Iblis secara langsung. Tampaknya melihat harapan. Sekarang dia tidak dapat menemukan Zhu Jiuying, dia bahkan bersedia mengundang seseorang dari dunia lain untuk menjadi Raja Gunung dan Lautan yang baru. Tampaknya saya telah mencoba segala cara yang mungkin untuk menyembuhkan penyakit saya. Dia tidak punya pilihan lain sekarang karena dia tidak dapat menemukan garis keturunan Zhu Jiuyin yang lain. Itu pun tidak dapat digantikan. Jika Anda bersedia membiarkan dunia lain merebus Jiuyin untuk menjadi Raja Gunung dan Lautan, membiarkan Long Yi pergi mungkin merupakan pilihan yang sangat baik. Menjadi Raja Binatang Gunung dan Laut berarti mampu memperoleh kekayaan dunia gunung dan laut. Dengan cara ini, kekuatan Long Yi akan tumbuh ke tingkat yang mungkin luar biasa. Dengan garis keturunan Qizhu Jiuyin, masa depan tidak terbatas. Itu sendiri dan anti-inflamasi adalah reinkarnasi Tuhan, dan mereka bahkan memiliki efek yang sama. Namun, bagaimana mungkin mudah untuk menjadi raja baru di dunia pegunungan dan lautan? Long Yi bahkan belum mencapai keabadian dewa. Bagaimana dia bisa mengemban tanggung jawab seberat itu? Menjadi raja dunia bisa mendapatkan banyak hal, tetapi juga bisa kehilangan banyak hal. Jadi Xiao Yan tidak bisa membuat keputusan ini untuk Long Yi. Tentu saja, saya akan membantu Anda menemukannya. San Yi menawarkan bantuan, tetapi ia tidak menjamin keberhasilan, ia hanya memberikan bimbingan. Saya akan menjelajahi jalan kuno itu terlebih dahulu. Terima kasih kepada Jiu atas bantuannya. Tidak ada masalah besar untuk saat ini. Jika dunia lain membutuhkan bantuanku, aku akan senang membantu. Adapun Ye Beijing, kata-kata Idak terdengar tulus, dan tidak terdengar seperti mereka benar-benar ingin membantu. Tentu saja, dia bahkan tampak tidak begitu peduli dengan dunianya sendiri yang dihuni para dewa dan setan, Ye Beijing, apalagi kelangsungan hidup di dunia lain. Nomor 7 dan 8 tidak berbicara. Mereka juga tampaknya tidak memperhatikan seorang pebisnis yang bepergian melintasi dunia. Salah satu dari mereka menyendiri, menciptakan senjata paling ajaib di dunia, dan tampaknya urusan duniawi tidak ada hubungannya dengan mereka. Zhu Jiuying, saya juga tahu satu. Akan tetapi, kekuatannya belum cukup kuat dan ia masih dalam masa pertumbuhan, jadi ia mungkin belum mampu menangani tugas penting tersebut. Mengenai Long Yi, Xiao Yan ingin menyebutkan bahwa ini adalah tanggung jawab, tetapi juga kesempatan. Selama dia memiliki garis keturunan Zhu Jiuyin dan tidak terlalu lemah, dunia gunung dan laut akan membantunya menjadi raja baru. Tampak sangat ingin agar ditambahkan ke gunung dan laut karena garis keturunannya. Saya tidak dapat mengambil keputusan mengenai masalah ini sendirian. Saya perlu bertanya langsung padanya. Saya juga ingin bertanya di mana suara Zhu Jiuyin, yang memberikan warisannya sendiri di dunia Sanhai sebelum kematiannya. Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Jika terlalu berbahaya, dia tidak akan menginginkan Long Yi pergi. Berbicara tentang warisan Zhu Jiuyin, kami juga telah menyelidikinya sejak lama, dan tampaknya warisan itu telah menghilang. Hal ini seharusnya tidak memungkinkan. Yang satu bepergian keliling dunia untuk urusan bisnis, dan yang lainnya menyendiri untuk menciptakan senjata ajaib dunia. Tampaknya urusan duniawi tidak ada kaitannya dengan mereka. Zhu Jiuyin, saya juga tahu satu. Akan tetapi, kekuatannya belum cukup kuat dan ia masih dalam masa pertumbuhan, jadi ia mungkin belum mampu menangani tugas penting tersebut. Xiao Yan masih menyebutkan sekilas bahwa ini adalah tanggung jawab, tetapi juga kesempatan. Selama dia memiliki garis keturunan Zhu Jiuyin dan tidak terlalu lemah, dunia gunung dan laut akan membantunya menjadi raja baru.
Wu tampak sangat ingin memiliki garis keturunan Zhu Jiuyin dan bergabung dengan gunung dan lautan. Saya belum bisa mengambil keputusan sendiri mengenai masalah ini. Saya perlu bertanya langsung padanya. Saya juga ingin bertanya di mana Zhu Jiuyin, yang telah menyerahkan warisan dunia pegunungan dan lautan miliknya sebelum kematiannya. Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Jika terlalu berbahaya, dia tidak akan menginginkan Long Yi pergi. Berbicara tentang warisan Zhu Jiuyin, kami pun menyelidikinya cukup lama dan sepertinya sudah menghilang. Ini tak terkatakan. Akhirnya, setelah Xiao Yan selesai berbicara, rapat pada dasarnya akan berakhir, dan itu tergantung pada apakah ada hal lain yang perlu ditambahkan. Meskipun mereka tidak secara eksplisit meminta bantuan satu sama lain, Wu sebenarnya telah mencari bantuan kemana-mana. Semua orang angkat bicara dan menawarkan bantuan semampunya. Faktanya, situasi Xiao Yan saat ini lebih buruk daripada Wu. Sekarang krisis parah telah datang, tetapi dia tidak mencari pertolongan di sini. Jika dia benar-benar ingin menemukan mereka, Xiao Yan akan mencari 7 dan 8 secara terpisah, tetapi dia juga harus menunggu sampai pertemuan selesai. Xiao Yan mencari bantuan dari mereka berdua. Jika tidak ada lagi yang perlu dikatakan, pertemuan ini berakhir di sini. Dengan diucapkannya suara terakhir, pertemuan berakhir tanpa banyak komunikasi. Sejak memasuki pertemuan kekacauan, suasana di sini jelas menjadi jauh lebih hikmat. Situasi di setiap dunia berbeda, dan mereka semua mencari cara untuk memecahkan masalah. Aku ingin bicara sendiri. Setelah semua orang pergi, hanya Xiao Yan yang tersisa. Pada saat ini, Ye Beijing sudah membuka matanya. Menatap Xiao Yan yang masih memejamkan matanya, mata indahnya sedikit menyipit. Seperti yang diharapkan. Saya tahu orang ini punya hubungan baik dengan, sialnya, dia mengusir saya dari pertemuan terakhir tetapi mengadakan pertemuan kecil dengan orang ini. Ye Beijing bergumam. Tidak bagus, gumamnya dengan marah, Wu yang telah meninggalkan pertemuan kekacauan. Muncul kembali di panggung batunya. 9. Ada apa? Saya tidak tahu apakah Anda tahu bahwa Xiao Yan dari klan Dilon Emas Merah berbicara langsung ke intinya dan tidak bertele-tele. Apakah Anda mengenal seseorang atau ingin mengetahui sesuatu? Saya berhenti sejenak. Tampaknya klan Red Gold Dilon tidak sederhana. Saya punya telur naga di sini. Aku ingin tahu apakah aku dapat mempercayaimu untuk menetaskannya. Itu dipercayakan oleh seorang senior. Saya khawatir menundanya terlalu lama akan berdampak pada kehidupannya. Xiao Yan berkata bahwa dia masih bisa yakin tentang telur naga dalam pertemuan itu. Anda mengonfirmasi bahwa itu adalah telur naga Red Gold Dilon. Saya tampak sedikit terkejut. Ya, Red Gold Dilon. Saya dapat memastikan bahwa mantan pemiliknya bernama Lan Feng, dan saya samar-samar ingat namanya adalah Si. Xiao Yan teringat dan berkata bahwa ingatannya seharusnya tidak salah. Jika benar-benar di Long Emas Merah, dia pasti akan tumbuh dewasa dan menjadi penguasa gunung dan lautan lainnya. Saya tidak dapat mendengar nada suaranya, tetapi saya dapat merasakan kegembiraannya dari suaranya. Terima kasih, saya akan meneruskannya kepada Anda melalui domain buku. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, Wu menanggapi dengan sebuah kalimat dan kemudian menghilang dari panggung batu. Namun, Xiao Yan tetap tinggal dan tidak pergi. Selesaikan saja apa yang bisa kamu lakukan. 6. Saya juga ingin berbicara dengan Seven dan Eight sendirian. Xiao Yan tidak takut diganggu. Situasinya saat ini istimewa, jadi meskipun dia tidak senang dengan hal itu, dia tidak punya pilihan selain melakukan ini. Untungnya, yang tidak terduga adalah Yi tidak mengeluh sama sekali, tetapi langsung menyetujui Xiao Yan. Tidak lama kemudian, 7 dan 8 muncul di panggung batu lagi.
Terima kasih atas bantuan kalian berdua. Saya sedang menghadapi krisis kali ini, dan saya harap kalian berdua dapat membantu saya. Aku pasti akan membalas budi yang telah kuberikan padamu. Kali ini, Xiao Yan mungkin akan memperlihatkan kekuatannya, namun dalam menghadapi krisis, ia hanya bisa melakukannya. Seorang pengusaha tidak akan merasa sulit berurusan dengannya. Silakan lanjutkan. Seven menjawab, apakah kamu memiliki harta yang dapat membunuh atau menyegel orang terkuat keenam di Dewa Abadi dengan satu pukulan? Xiao Yan tidak tahu musuh macam apa yang akan datang, jadi apapun yang terjadi, katakan saja dengan cara yang besar.